Shalom, saya Tania Tombol, saya perwakilan dari kelompok 3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami dengan topik dinamika internal gereja. Di sini kami menggunakan konteks dinamika internal gereja dalam konteks modern. Jadi sebelum saya mulai untuk menjelaskan tentang hasil presentasi kami, saya akan bertanya, apa itu dinamika internal gereja? Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu dinamika internal gereja. Jadi menurut pembahasan kelompok kami, dinamika internal gereja merupakan proses yang kompleks dan dinamis yang melibatkan berbagai aspek, mulai dari hubungan antar anggota hingga struktur organisasi dan program pelayanan. Memahami dinamika ini sangat penting untuk menjaga kesehatan organisasi gereja, yang dapat diartikan sebagai kemampuan gereja untuk berfungsi secara efektif dan mencapai tujuannya, yaitu mewartakan Injil, membangun persekutuan, dan melayani umat. Dinamika internal gereja mencerminkan gerak dan perubahan yang terjadi dalam komunitas gereja sebagai sebuah ekosistem hidup yang mencakup interaksi antar anggota, kepemimpinan, dan struktur organisasi, kegiatan pelayanan, serta perkembangan teologis dan spiritual jemaat. Mengapa penting bagi kita untuk memahami dinamika internal gereja? Memahami dinamika internal gereja itu penting karena dari situ kita bisa melihat bagaimana gereja sebenarnya hidup sebagai komunitas. Kalau kita tidak peka terhadap hubungan antar jemaat atau cara pemimpin mengambil keputusan atau bagaimana program berjalan, kita bisa kehilangan arah atau tujuan utama gereja. Dengan memahami dinamika ini, kita bisa lebih baik, bisa lebih bijak dalam menyikapi konflik serta mendukung pelayanan dan ikut membangun suasana yang sehat dan saling menguatkan di dalam gereja. Lalu, siapa saja yang boleh terlibat dalam dinamika internal gereja ini? Jawabannya, semua pihak bisa terlibat dalam dinamika internal gereja, termasuk pemimpin gerejanya sendiri atau pendetanya, jemaatnya, hingga relawan dan para pelayanannya. Di mana dinamika internal gereja berlangsung? Dinamika ini terjadi di dalam lingkungan gereja itu sendiri, baik secara fisik gedung atau ruang ibadah, tempat pelayanan, maupun dalam relasi sosial dan spiritual antara anggotanya. Kapan dinamika internal gereja biasanya terjadi? Dinamika internal gereja ini berlangsung secara terus-menerus, tapi biasanya lebih terlihat saat ada perubahan besar, seperti pergantian kepemimpinan gereja atau pendeta, konflik internal, penyusunan program baru, atau masa pertumbuhan dan tantangan. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara kita bisa mengelola dinamika internal gereja dengan baik? Oke, jadi saya akan menjelaskan tentunya dengan komunikasi yang terbuka, kepemimpinan yang bijaksana, partisipasi aktif jemaat, evaluasi pelayanan secara berkala, dan penguatan nilai-nilai spiritual serta kebersamaan. Itu bisa menjadi cara yang baik untuk kita mengelola dinamika internal gereja. Di slide berikutnya, saya akan menjelaskan di sini ada 4 elemen utama dalam dinamika internal gereja. Yang pertama, kepemimpinan, kedua, komunikasi, ketiga, tim pelayanan, dan keempat, manajemen konflik. Jadi, saya akan menjelaskan secara rinci satu persatu poin-poin dari 4 elemen utama tersebut. Yang pertama, kepemimpinan yang efektif dalam konteks gereja. Jadi, kepemimpinan dalam gereja bukan hanya soal posisi atau jabatan, tetapi tentang bagaimana seorang pemimpin menuntun jemaatnya secara rohani dan organisatorir. Pemimpin gereja seperti pendeta, penatua, atau gembala bisa memainkan peran penting dalam menentukan arah gereja,
menyampaikan visi misi, serta menjaga kesatuan jemaat. Poin yang kedua, komunikasi yang sehat. Seperti apa komunikasi yang sehat itu? Komunikasi yang sehat itu bisa mendengarkan, bisa berbicara, dan bisa menyelesaikan konflik secara baik dan secara damai. Komunikasi sendiri adalah jembatan utama antar anggota jemaat, antar pelayan, dan antar pemimpin dengan jemaat. Tanpa komunikasi yang baik, salah paham dan miskomunikasi mudah terjadi. Yang ketiga, membangun tim pelayanan yang solid dan produktif. Tim pelayanan adalah kelompok orang yang bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan gereja, mulai dari pelayanan ibadah, pelayanan sekolah minggu, pemuda, musik, sampai diakonia. Ada 3 poin penting dalam membangun tim pelayanan yang solid dan produktif. Yang pertama itu menentukan peran, yaitu setiap anggota memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Yang kedua, pelatihan dan pembinaan. Meningkatkan keterampilan dan semangat melayani adalah tujuan dari pelatihan dan pembinaan. Yang ketiga, tentunya kerjasama yang harmonis. Dengan melakukan kerjasama yang harmonis dapat mendorong sinergi untuk hasil yang lebih maksimal. 4 poin penting yang terakhir adalah manajemen konflik yang konstruktif, mencegah dan mengatasi perselisihan. Konflik adalah hal yang wajar yang terjadi di dalam komunitas, termasuk gereja. Yang penting bukan menghindari konfliknya, tetapi bagaimana gereja mengelola dan menyelesaikannya dengan cara yang sehat dan membangun. Dengan mengidentifikasi masalah, kita dapat mencegah dan mengatasi perselisihan, menanamkan nilai toleransi dan memperkuat komunikasi bisa menjadi pencegahan yang sangat efektif dalam mencegah terjadinya konflik. Ketika terjadi suatu konflik, kita bisa menggunakan cara mediasi untuk menyelesaikan konflik tersebut dengan tujuan penyelesaian damai. Untuk mencegah konflik dalam dinamika internal gereja, kita juga harus menyadari betapa pentingnya keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan gereja. Akuntabilitas adalah tanggung jawab yang jelas dalam setiap fungsi pelayanan. Keterbukaan, transparansi keuangan, dan keputusan penting gereja merupakan salah satu cara dalam mencegah terjadinya dinamika internal gereja, serta membangun kepercayaan jemaat, membangun hubungan yang sehat dan berkelanjutan antara pemimpin gereja dan jemaatnya sendiri. Berikut saya akan membahas tentang peran jemaat dalam meningkatkan dinamika internal gereja. Peran jemaat dalam meningkatkan dinamika internal gereja. Apa sih peran jemaat dalam meningkatkan peran dinamika internal gereja? Kita sebagai jemaat harus berpartisipasi aktif terlibat dalam pelayanan dan kegiatan gerejawi, serta melakukan dukungan moral, memberi semangat kepada pemimpin dan sesama jemaat. Serta kita harus memberikan feedback konstruktif, yaitu menyampaikan saran demi perbaikan bersama. Baik, berikut saya akan menjelaskan studi kasus, 2 contoh studi kasus dalam mendukung topik pembahasan saya, yaitu studi kasus yang pertama, konflik pendirian Gereja Kristen Kemah Daud atau GKKD di Bandar Lampung. Contoh ini saya ambil berdasarkan jurnal di Google Scholar. Baik, pada saat ini saya akan menjelaskan latar belakangnya. Gereja Kristen Kemah Daud atau GKKD di Kelurahan Raja Basa Jaya, Bandar Lampung
menghadapi penolakan dari sebagian warga setempat terkait pendirian rumah ibadah mereka. Konflik ini berlangsung antar tahun 2014 hingga 2023 dan melibatkan isu perizinan serta dugaan praktik penyenggokan dalam proses perizinan. Dinamika internal gerejanya adalah gereja ini berupaya membangun komunikasi dengan warga melalui mediasi yang difasilitasi oleh lembaga pemerintah. Namun, meskipun ada upaya tersebut, ketegangan antara jemaat dan warga sekitar tetap tinggi, menunjukkan tantangan dalam membangun hubungan internal gereja yang harmonis di tengah penolakan eksternal. Contoh studi kasus yang kedua adalah model kepemimpinan di Gereja Pantekosta Tabernakel Philadelphia, Surakan. Contoh ini juga saya ambil dalam jurnal di Google Scholar. Latar belakangnya adalah Gereja Pantekosta Tabernakel Philadelphia, Surakan menerapkan model kepemimpinan transformasional dan partisipatif dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan gereja. Dinamika internal gerejanya adalah pendeta gereja ini memfasilitasi pertumbuhan rohani jemaat dalam pemberdayaan pelayanan gereja melalui komunikasi yang efektif dan pemberian ruang bagi jemaat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Pendekatan ini berhasil meningkatkan kualitas program-program gereja dan memperkuat hubungan internal antara pemimpin dan jemaat. Jadi, contoh studi kasus yang kedua ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ini adalah cara dalam mencegah terjadinya dinamika internal gereja. Dengan pendekatan ini berhasil meningkatkan kualitas program-program gereja dan memperkuat hubungan internal antar pemimpin dan jemaat. Dalam penjelasan topik saya ini, saya menggunakan 3 teori pendukung untuk memperkuat topik saya. Teori yang pertama adalah teori sistem sosial atau social system theory dengan tokoh utama Talcott Parsons dan Niklas Luhmann. Jadi teori sistem sosial ini berfokus pada pemahaman organisasi sebagai sistem yang terdiri dari berbagai elemen yang saling bergantung satu sama lain. Dalam konteks gereja, dinamika internal gereja dapat dipahami sebagai sistem yang terdiri dari berbagai komponen seperti pemimpin gereja, jemaat, struktur organisasi, serta program pelayanan. Interaksi antara elemen-elemen ini menciptakan keseimbangan dan memungkinkan gereja berfungsi dengan baik. Penerapan pada gereja dapat dipandang sebagai suatu sistem sosial di mana setiap individu, kelompok, dan struktur seperti dewan gereja atau tim pelayanan memiliki peran yang saling terhubung. Perubahan atau ketidakseimbangan dalam satu bagian seperti konflik antar jemaat atau perubahan dan daun kepemimpinan dapat mempengaruhi keseluruhan dinamika gereja. Teori yang kedua, saya menggunakan teori kepemimpinan transformational leadership theory dengan tokoh utama James McGregor Burns dan Bernard Paz. Teori kepemimpinan transformasional ini berfokus pada bagaimana pemimpin dapat menginspirasi dan memotivasi pengikutnya untuk mencapai tujuan yang bersama yang lebih besar daripada sekedar kepentingan pribadi. Pemimpin yang transformasional memiliki visi yang jelas, mampu membangun hubungan yang kuat dengan jemaat, dan mendorong perubahan positif dalam gereja. Penerapan pada gerejanya yaitu kepemimpinan dalam gereja yang efektif seringkali membutuhkan pemimpin yang dapat menginspirasi jemaat untuk terlibat lebih dalam pelayanan dan pengembangan spiritual. Pemimpin gereja yang transformasional akan mempengaruhi dinamika internal gereja dengan menciptakan budaya pelayanan yang lebih kuat dan memotivasi jemaat untuk berpartisipasi aktif dalam misi gereja. Yang ketiga, teori komunikasi organisasi atau Organizational Communication Theory dengan tokoh utama Carl Weick dan James S. Troucher. Teori komunikasi organisasi berfokus pada bagaimana informasi disebarkan
dan diterima dalam organisasi, serta bagaimana komunikasi tersebut membentuk struktur dan budaya organisasi. Dalam konteks gereja, komunikasi internal yang efektif antara pemimpin gereja dan jemaat sangat penting untuk menciptakan dinamika yang sehat dan menjaga kesatuan. Penerapan pada gerejanya adalah gereja yang berhasil dalam menciptakan dinamika internal yang sehat adalah gereja yang memiliki saluran komunikasi yang baik antara pemimpin dan jemaat. Komunikasi yang terbuka, jelas, dan dua arah antara pemimpin gereja dan jemaat dapat mencegah konflik dan meningkatkan partisipasi jemaat serta menciptakan rasa kebersamaan. Jadi, kesimpulan dari keseluruhan topik saya ini adalah dinamika internal gereja merupakan gambaran dari bagaimana gereja sebagai komunitas iman menjalankan kehidupannya secara kolektif, baik dalam hubungan antar jemaat, kepemimpinan, komunikasi, maupun pelayanan. Proses ini berlangsung secara terus-menerus dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk struktur organisasi, kualitas hubungan antar individu, serta kemampuan gereja dalam menghadapi perubahan dan tantangan zaman. Memahami dinamika ini sangat penting agar gereja dapat berjalan secara sehat dan terarah dalam menjalankan panggilannya. Kepemimpinan yang mampu membangun komunikasi yang terbuka, kerjasama tim yang kuat, serta cara menghadapi konflik secara bijak adalah elemen-elemen penting yang menentukan keberlangsungan dan pertumbuhan kehidupan gereja. Sebagai komunitas rohani, gereja tidak hanya ditopang oleh struktur formal, tetapi oleh semangat kebersamaan dan tanggung jawab bersama. Ketika seluruh anggota baik pemimpin maupun jemaat saling mendukung dan menjalankan peran masing-masing dengan kasih dan integritas, maka gereja akan mampu berkembang menjadi wadah pelayanan yang hidup, relevan, dan berdampak bagi semua orang. Baiklah, sekian presentasi saya. Kiranya teman-teman dapat mengerti apa yang saya sampaikan tadi dan kiranya boleh menjadi bahan diskusi atau bahan pembelajaran bersama bagi kita untuk mengetahui lebih dalam tentang dinamika internal gereja. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatian Anda. Shalom.